Ngomongin karya di Ini Bukan Podcast. Ngomongin karya cuma di Ini Bukan Podcast. Halo, hai, yo, halo, Jumbak Bali. Balik lagi di Ini Bukan Podcast. Masih bersama Gian, Eki RTMJ, dan ada Faisal aka Mr. Grill. kali ini Bukan Podcast punya tamu spesial. Tuh. Kita langsung sambut aja. Aldi. Halo. Ini nama formalnya Bro di rumah. Kalau nama panggungnya Si Mata Kaca. Si Mata Mata Kaca. Kaca. Berarti Mr. Kriwil bisa gabung juga dong. Ya, iya dong. Oh iya, Si Mata karena pakai Kaca itu kacamata ya. Karena pakai kacamata. Boleh juga, boleh. Gimana kabarnya Aldi, sehat? Alhamdulillah baik walaupun agak sedikit patah hati. Aduh, ini ada rumor lagi nih, Gogon. Aldi belum tahu Gogon ya? Apa itu? Gosip underground. Nah, gosip underground ya. Nah, harus tahu. Jadi kalau di BP itu salah satu kosakatanya Gogon. Bekerja sama Lambe Turah kayaknya. Apa itu? Lambe Turah. Oh, itu sih ada pernah something lah. Oh. Ada sih, ada Sesuatu ya. sesuatu. Ada Gogon dan Gidon ya. Hidon apa tuh? Gibah underground. Nah, jadi ini ada Gogon nih. Aneh-aneh ya. Iya. Aneh-aneh. Gogonnya kayak mencoba meng-create sesuatu hal yang memang Iya. daripada kita hal yang lain yang mending ada hal-hal yang seperti itulah. ya kan ada soalnya bikin ceria, bikin cerah. betul, ya. betul. Ya istilahnya jangan sambutut aja kan ya. Jangan Harus sambutut. cerah, ya. Menurut Gogon ya, gosip underground katanya gini kan, Aldi sendiri yang bilang kalau cewek biasanya kalau patah hati gimana? Oh ya, kalau misalkan cewek kalau lagi patah hati potong rambut. Nah, Oke. Kalau sedangkan cowok, Aldi, cowok kebalikannya. nah Aldi justru manjangin rambut, betul nggak? Nah, aneh kan? Ya, Oh, lagi patah hati. lagi patah hati. Ini udah kedua kalinya ini sebenarnya. Nah, jadi tanda-tandanya Aldi lagi galau ini. Yuk. Kalau Mr. Kriwil bingung nih. Gondrong sih, pandangin tapi kriwil gitu. Itu gimana ya? Bisa dibilang patah hati atau Kayaknya patah hatinya ada gelombang. Asik. Kayaknya. Frekuensi perlu mungkin. cek ombak nanti ya? Iya. Oke bro, kali ini kita bakal kupas tuntas Kupas tuntas. karya originalnya ya. Ya, Karya betul. original dari Aldi, dari Karya-karya yang Kaca. memang keren banget. Keren banget lah, Gian udah lihat ya, meskipun belum semua. Karena jujur, Gian cuma kenalnya baru lewat media sosial, ketemu sama orangnya baru sekarang, baru tadi lah ya. Ya. Sore Ya. kita sempet ngobrol, Iya. sempet ngopi. Sempat juga. ngegibah juga. Nah tadi udah datang pertanyaan tuh, udah dapat pertanyaan dari netizen ya. Biasa. Oke. Kita lihat dulu ya pertanyaannya dari Siap. siapa aja nih. Netizen mana dulu nih? Soalnya kan Ada, beda-beda. Banyak nih. netizen banyak Banyak. biasa yang Tadi Instagram, kan biasa Twitter. Instagram. Instagram. sih. Tapi yang jelas Biasa. kalau Adi ini pasti anak-anak kampus deh. anak kampus biasanya sih Iya. biasa aja itu. Tapi aku nggak kuliah loh. Nggak kuliah. Ada hal-hal yang mungkin secara kita yang membuat suatu karya tapi kita nggak tahu orang yang betul menikmati. Oh iya. Kan? Betul. Cuman sesuai riset pasti banyak ikan anak-anak kampus. Oh iya, by the way sekarang kan udah episode ke-45. Oh iya, 45 ya? Kemarin kan secara waktu lebaran kita sibuk masing-masing kan. Oh. Hajar ketupat tiap hari bro. Lihat aja kan ini sekarang Lemak jadi beda bertambah ya kan, tapi bukan gemuk bro sekarang. Lebih tepatnya berkembang lah. Berkembang. Positif aja lah kita. Ya. Pengen sih kayak Aldi ya. Iya, iya. Makanya katanya banyak tapi tetap segini. Tahu dari mana? Rumor lagi ya. Rumor. lagi. Rumor. Tapi itu Nah. bener loh. Bener ya? loh. Tuh, Bener kan? loh. Sebenarnya. Rata-rata bukan masalah rumor. Biasanya dulu juga kan memang kebanyakan orang yang kecil pasti makannya banyak. Nah, Pikirannya banyak loh. Ya, pikirannya banyak. Beban pikirannya gede. Menyeimbangkan. Iya. salah satu faktanya ini rambut ya dipanjangin ya. Ya. Nah, iya. Galau, God also and understanding. Asik. Oke gitu langsung aja nih. Netizen yang pertama perempuan bro. Asik. Meta katanya. Oke. Halo kak, Mr. Kriwil sama Iya, Agian iya. katanya. Mau nanya-nanya nih profile dari Aldi. Nama panggungnya kan Si Mata Kaca. Ya. Katanya genre musiknya unik. Terus juga kenapa pilih genre itu sih katanya. Dan project Aldi atau sebelum Si Mata Kaca, projectnya ada apa aja sama siapa aja maksudnya mungkin gitu. Oke langsung aja Aldi gimana? Monggo. Dari mana dulu nih?
mungkin Dari yang unik itu ya, yang unik ya? Ini aja, genrenya aja, genre Aldi di Si Mata Kaca itu genrenya apa? Terus kenapa sih milih genre itu gitu, genre musiknya? Aku sih ya kayak apa ya? Sebenarnya nggak ada dimanapun kayaknya ya. Aku ngasal aja ngasih nama lazy pop sih. Lazy pop ya. Karena apa ya? Lazy Musik Si pop. Mata Kaca itu ya aku juga survei ke teman-teman juga gitu. Jadi kayak Si Mata Kaca itu musik-musiknya enak buat dipakai males-malesan, chill sore-sore gitu kayak gitu. Kayak gitu katanya. Ya udah lazy pop aja deh. Lazy pop terus itu influence-nya kalau lokal maupun luar kayak siapa tuh band atau solonya gitu. Kalau aku sih lebih ke buat Si Mata Kaca sih lebih ke The Beatles, The Beatles, project solonya. Terus kalau misalkan yang modernnya mungkin familiarnya Boy Pablo kayaknya. Unik ya bro ya. Itu termasuk lazy pop, termasuk genre baru juga atau gimana menurut Ali sendiri tuh? Enggak sih, aku aja sih kasih Oh, kasih nama. Jadi Gitu kasih aja nama sih. sendiri. Jadi lebih ke idealis ya, idealis Aldi. Emang sih Maksudnya, secara keluarganya emang pop sih, tapi ya biar lebih beda gitu. Kalau Ada misalkan lazy gitu ya. lazy popnya oke. gitu. Oh, Berarti si gimmick juga nggak? ya hidup kan penuh dengan gimmick. Asik. Asik. Nah, terus kata Meta juga nih, barusan kan kenapa sih milih genre tersebut katanya? Kok lazy pop gitu, nggak misalkan apa indie pop gitu atau apa gitu ya? Emang indie genre gitu bukan lah. Misalnya kan ada istilah-istilah ya idealis juga, misalkan kalau kita kan misal lihatnya oh ini tuh rock and roll, tapi dia sendiri bilangnya misalkan pop apa gitu kan, sekarang model-model kayak Sebutan gitu saja. sebutan aja. Siap. Apa ya? Karena biar ini aja sih, biar bisa dimainin pas nanti tua. Invest ya, Iya. invest karya gitu ya. Biar bisa apa ya, nanti di suatu saat nanti ketika udah tua masih bisa mainin itu lagu. Jadi salah satu alasan memilih genre tersebut karena biar jadi meh tengesan. jadi jejak digital juga, terus bawainnya ringan ya. Ya. Investasi juga untuk nanti Karena bisa karya aku gitu. lihat orang-orang tuh lebih suka yang simple. Oke. Jadi aku bikin musiknya tuh lebih disimpelkan lagi aja. Gak mau rumit-rumit, cukup perempuan aja yang rumit. Asik. itu setuju tuh. Cukup perempuan aja yang rumit. Serumit-rumitnya jazz masih bisa kita nikmatin kan. Oke. Kalau cewek emang susah. Saya minta pun cewek tadi, hayang naon sih gitu. Terbukti bro, kemarin lebaran kan banyaknya cewek yang nggak minta maaf tuh dia. Asik. Gengsi ya. Gengsi karena kan peribahasanya benar juga. Ada peribahasa kayak gini, cewek nggak pernah salah. Iya. Jadi nggak usah minta maaf dong. Iya. Kita Neraka kebanyakan cewek. Cewek. Neraka kebanyakan cewek nih kayaknya. Aduh. Gitu katanya Meta. Jadi itu kan kenapa alasan Aldi Si Mata Kaca memilih lazy pop gitu ya. Terus katanya nih masih kata Meta ya yang barusan. Project Aldi nih sebelum Si Mata Kaca ada apa aja atau sama siapa aja katanya? Dulu SMP punya band yang buat perpisahan doang, Oke. namanya Smile Band. Smile Smile Band. Band. Terus SMA yang agak-agak lumayan panjang nih umurnya, namanya Right Band. Right Hand. Oke. Terus beranjak kelas 2 semester 2 tuh diajakin reguler sama Agate. Berarti udah 3 project. Terus Udah gitu karena Tiga bosen sama Right Hand bikin Hard Loop. 4 tuh. Udah gitu apa lagi ya? Udah gitu udah lulus masih sama Right Hand. Nah udah gitu apa lagi ya? Riset, oke itu pernah denger yang sama Faruk ya, kalau nggak salah ya. Iya, sama Oke. Faruk sama Nova. Emang sama satu Wiki. tipe sih, bro. Ya, secara style gitu ya, mereka ya. Kemampuan yang di atas rata-rata juga mereka. Terus kan, ya musikalitasnya dan skillnya di atas rata-rata sih kalau menurut dia tuh. Sebenarnya masih belajar Serius. juga sih, masih belajar. Ya kita kan sama belajar seumur hidup. Dia Never ending. Never ending. Tapi serius kalau menurut Gian pribadi sih di atas rata-rata bro. Ya, Keren setuju. banget. Nanti wajib dengerin ya di Spotify-nya, di YouTube-nya. Nanti kita kasih linknya ya. Ya, Ada betul. linknya. Linknya kita kasih tahu aja nih. Ada Di sini ya. nanti. Ada running, Iya, ada running running text running gitu. text. Oke, kayak gitu ya. Apalagi tuh? Masih Itu banyak baru tuh, masih reset. banyak tuh. Nah, reset tuh udah riset, 5 tuh. Udah riset si Mata Kaca. Si Mata Kaca yang dulu, sekarang. dulu tuh si Oke. Mata Kaca berdua. Mm-mm. Dikarenakan nggak sejalan ya udahlah
sendiri aja sama Mata Kaca. Jadi project solo sampai sekarang. Oke, gitu. Nah udah gitu sama gabung sama Rona Suara. Rona Suara 6 tuh. Terus nah ini nih yang baru nih agak-agak kontras nih sama Satpam. Oke. Luar biasa itu ya. Tangan baja. Salam tangan baja. Salam tangan baja. Kan setahu Gian kalau si Mata Kaca itu kan lebih ke clean gitu ya. Iya. Ya pop lazy lah kayak gitu ya. Sementara sekarang Satpam. Ibaratnya kan itu 360 derajat ya. Yo. Terbalik banget ya sama Satpam gitu. Keren loh. Bisa dibilang dua kepribadian. Ya, kayaknya sih. Tapi keren ya. Eksploitasi sisi Ya. yang lain. Agak-agak kaget juga ketika dipercaya sama Ugil. Di ngegitaran yang kayak dihabisin. Hah? Kaget gitu loh. Surprise ya. Ah. Itu kan karena ya lihat potensi juga ya. Betul. Kredibilitas orang Aldi juga gitu. Betul. Ya. Dan salah satu pembuktian baru bahwa musik yang beragam itu ternyata keren. Dan emang harus punya memori yang kuat juga ya. Betul. Kalau memorinya lemah ya mungkin nggak akan sampai di Aldi ya, akan sampai ya ibaratnya vitamin bermusiknya harus Iya. luar biasa. Oh ya dulu juga pernah bantuin band temen SD namanya Panda Kill Zombie. Oke. Masih di Garut atau Masih di Garut. Dia popang. Kopang. Paling seumur hidup popang yang paling keras gitu yang pernah aku mainin. Ini ada yang lebih keras lagi Satpam. Waduh. Wah belajar lagi ini soalnya kayak gimana gitu. Tapi bener loh bro, ini eksistensinya keren ya dari dulu dan terbukti sekarang karya-karyanya jadi ngeblend ya, Aldi banget ya, Iya. dari berbagai genre gitu ya. Ya. Dan itu unik banget lazy pop gitu ya. Nanti teman-teman juga Bisa menikmati lah nanti ya, ada link-link yang bisa dinikmati karya-karyanya ya. Link apa dulu nih? Kayak apa dulu nih? Link. Ya, dari karya-karya lazy pop itu bisa mempersatukan bangsa ya, mempersatu bangsa juga gitu. Karena aku yakin semua orang tuh pengen males-malesan gitu. Nah gitu. Jadi si Mata Kaca hadir untuk mewakili. Oke. Ini udah ada lagi nih netizen yang kedua, kayaknya ini bisa Triwil deh yang bacain. Oke, ya aku yang kedua. Banyak itu. Banyak sih ya. banyak. Nggak tahu ya cewek lagi atau siapa tuh yang kedua. Ini ada Bebi cowok cewek. Coba Bebi. Bisa cowok, Bisa dua. cewek ya, bisa dua-duanya. Cuman biasanya sih kalau Lutfi cowok ya. Cowok. Kita anggap cewek saja ya. Oke. Cewek-cewek Thailand nih kayaknya. Karya original apa? Pataya lah gitu. Oh kayaknya gini nih. Karya original itu ada punya berapa album. Oke. Terus dari sisi lirik itu Indo ataupun campur ada bahasa Spanyol misalnya, Mandarin gitu. Mandarin gitu misalnya. Terus proses karyanya itu semua sudah dibikin video klipnya atau ada berapa gitu. Monggo. Tunggu dulu jawabannya. Nah gitu. Jadi nanyain video klipnya, albumnya ada berapa ya? Sama liriknya juga, muatan liriknya itu pakai bahasa Tagalog atau apa katanya? Ada nggak sih kayak gitu katanya? Aku tadinya pengen bikin musiknya masih kayak si Mata Kaca, cuman pengen lagi coba sih bahasa Sunda. Kita kan orang Sunda, masa enggak nggak pakai. Baru mau nyoba, berarti belum ya? Belum di album kedua ini. Oh, masih progres. Jadi Oh berarti sebelumnya emang sekarang tuh udah menuju album kedua. iya, Oke. Berarti kemarin luar udah biasa. tuh album pertama dan lumayan bikin heboh lah gitu. Alhamdulillah. Lihat ya. grafik di Spotify ada dari Malaysia, di Singapura juga. Wah kaget juga sih, thank you banget loh. Terus biar Brabro di rumah tahu nih nama album, tajuk album yang pertama. Mungkin ada yang belum tahu juga, tolong kasih tahu sama album. Self title. Iya. Luar biasa itu tema muatan dari apa, bisa kesimpulan dari EP atau full? Dari tema dari full album itu si temanya tuh lebih menggambarkan apa gitu? Si Mata Kacanya atau seorang Aldinya atau apanya? Kalau dari musik emang menyuruh untuk kita apa ya, kayak yuk kita santai dulu sore-sore, lazy chill, lagi gitu lazy ya. lagi Chill kan. lagi. Tapi kalau liriknya aku tuh ngajak buat temen-temen tuh kayak yang dengerin tuh kayak ayolah kalau misalkan lu pengen nyerah ya udah nyerah aja nggak apa-apa. Oke. Tapi bukan dalam artian harus ngajak nyerah, kan itu kan negatif ya. Jadi kita terkadang kita harus nyerah sama suatu hal yang mungkin menurut Tuhan itu bukan milik kita. Oke. Itu kadang ada yang maksain, emang ada orang ikut, padahal bukan, belum tentu gitu loh. Kayak gitu.
Jadi ya ada batas apa maksudnya? Batas dari kesabaran adalah keputusan. Setuju nggak bro? ya Ya, oke. Akhirnya kan memutuskan dong. Ya, tapi jatuhnya malah jadi pesimis kan. kayak gitu ya. Terus itu yang menuju album kedua kan ya? Nah itu ada single dulu kan nih sebelum album kedua? Oh ya ada kemarin tanda tanya yang video klipnya agak-agak absurd tuh, banyak prinsipnya dibantu sama editor Anta juga. Jadi kan sebelumnya juga di album pertama di single yang judulnya Dahlah dibikin sama dia juga. Mungkin bakal dibantuin banyak juga sama dia. Berarti itu album ya udah dua ya, bro ya? Albumnya udah dua. Maaf, satu menuju ke album dua maksudnya. Ya. Nah, tapi sebelum album kedua berarti dia ada single dulu bro. Yang tanda tanya itu ya. Tanda tanya. Terus tadi kata Lutfi itu video klipnya ya siapa yang nge-create-nya? Awal-awalnya tuh sendiri sebenarnya bikin video klip, bikin musik apapun tuh segalanya bikin sendiri gitu. Cuman makin kesini aku butuh seseorang untuk menemani diriku yang asing. Yo. Kayak gitulah. Jadi aku sempat minta bantu ke teman SMP juga yang dulu sempat ada kayak grup fotografi videografi gitu. Itu zaman-zaman ketika si Mata Kaca lagi berdua. Yang lagi ada masalah gitu lah. Itu minta bantu lah ketika album pertama udah ada. Nah, minta bantu sama teman-teman dari editor Anta yang Dahlah. Judulnya nah pas mau album kedua nih kayaknya mau dibikin semua lagunya mau dibikin visualnya. Jadi minta bantu lagi sama editor Anta sendiri. Nah, bentar ini kok dari tadi ada Dahlah gitu. Itu maksudnya apa sih? Sudahlah atau gimana? Dahlah. Ya dari itu sih. Oh, dari itu ya. Cuman pas lihat kok banyak yang pakai sudah gitu ya. Udahlah Dahlah gitu kan. Tapi keren bro itu. Kosakata baru ya. Lebih ke ya. lebih ke malas aja sih kayak aku tuh kayak namanya judulnya tuh Dahlah. Kayak gitu. Tapi beneran loh itu banyak kosakata bermunculan yang baru kayaknya salah satunya yang produksinya ini si Mata Kaca kayaknya. Mungkin. Nggak tahu. Banyak kan kayak gitu-gitu. Nah itu kata Lutfi ya. Ya, gitu katanya. Gitu. Jadi nah sekarang nih poin ketiga nih. Ini sebetulnya poin ketiga udah ditanyain juga sih sama Lutfi ya. Ini ketiga dari Kang Yayat ini. Waduh, Kang Yayat ini. Kang Yayat Bayambong kan ya? Nggak tahu nih, atau Kang Yayat Bayambong atau Kang Yayat Bayambong luar biasa. atau Yayat Suhendar yang dulu fighting itu. Kayaknya sih itu Kang Yayat Suhendar kayaknya. Ya, soalnya dia seneng musik juga. Jika rek ngacak dulu. Rek nanya itu mas. Aduh. Halo Kang Yayat Suhendar. Katanya gini, nggak apa-apa ya, mirip atau ya sama sih kayak Boyan 2 sebetulnya. Single terbarunya dari si Mata Kaca menuju album yang kedua itu title-nya apa? Tadi kan udah dijelasin ya. Tanda tanya ya. Itu kan singlenya. Singlenya ya maksudnya singlenya title-nya gitu. Nah terus ininya aja berarti dibedah aja deh. Nah si single menuju yang album kedua itu yang tanda tanya itu liriknya terus juga temanya apa gitu. Kalau di album 2 ini bener-bener pesimistik sih karena ini menceritakan tentang diri aku sendiri. Kalau misalnya di album pertama ada kayak petuah bijak gitu lah, ngasih tahu ke orang yang itu kalau misalnya menyerah aja. Tapi kalau misalnya di album kedua ini kayak lagi curhat lah. Nah, gitu. Karena di sini tuh di album 2 banyak aku daripada kamu. Oke. Jadi lebih ke benar-benar curahan seorang Aldi ya. Iya, karena memang ketika lagi menggarap album ini tuh album kedua ini lagi di masa-masa sulit gitu. Kemarin waktu pandemi awal-awal atau gimana tuh prosesnya? Maksudnya sulit dalam hal Apa ya, banyak berantem sama temen yang pada akhirnya keluar dari band, terus pisah sama siapa terlalu banyak lah yang pada akhirnya kayak balik lagi ke nol sendiri lagi gitu kayak gitu. Oke. Dan bingung mau cerita ke siapa, jadi ceritanya di album ini gitu. Jadi lebih ke curhat ya di album ini ya. Ya betul. Cuman bocorannya baru di single yang itu Tanda yang tanya itu. title-nya tanda tanya gitu ya. Karena hidup ini tanda tanya. Naon sih ini pas ya gitu kayak gitu. Tapi itu curhatan ada muatan propaganda positif juga dong ya. Ya maksudnya Semoga. Ya maksudnya kan kadang-kadang orang opini kan bisa berkembang, bisa Ya. beda kalau misalnya nggak ngerti, nggak paham gitu.
kontes jadi kali-kali Iya. ya gitu. Luar biasa. Tapi ini benar jalannya lo bro dari Iyalah. itu dari muatan lirik ya. Kembali lagi yang tadi ya kita bicarain yang awal-awal secara skill gitu. Yang tadi kita bahas Di atas rata-rata ya. Jadi memang secara eksploitasinya dia memang pasti orang yang tidak memiliki pasti lah percaya kalau Yang mahal ada. idenya ya. Betul itu masalah itu. Dari sisi oke lah masing-masing punya warna, punya sisi prinsip gitu. Yang jelas di sini kita sangat mengapresiasi. Kayak karya untuk memang di usia secara anggaplah generasi sekarang itu kan memang kita mungkin kita tidak banyak yang tahu juga karena di sisi lain faktor waktu dan lain-lain kegiatan sehari-harinya. Untuk saya pribadi ketika pertama dengar karyanya dia tuh memang agak ada sisi apa ya, komersinya jelas ada, tapi di sisi lain ada sentuhan lain ketika ya mungkin yang tadi baru tahu penjelasannya maksudnya mungkin ini jawabannya waktu kenapa dari sisi nada komposisinya, dari sisi dinamika bernyanyinya mungkin waktu itu belum sampai ke situ pemikirannya, tapi pas tadi dijelasin maksudnya gini ternyata itu jawabannya. Keren lah Wan. Jadi ada mainstreamnya, ada side streamnya. Ya. Keren lah ya. Keren. Netral lah ya, harus tengah-tengah. Nih netizen keempat nih. Ini masih cowok kayaknya, masih cowok. Adeden ini. Yes, Adeden Oswan. Bukan atau Deden Osman itu. Atau Deden Pasunan ini ya. Bukan kayaknya sih ini, nggak tahu Deden siapa ya. Oh Adeden. Katanya gini, musisi yang involved di project musiknya si Mata Kaca ada siapa aja sih? Di album pertama ada Nazmi yang main saxophone di Rona Suara, ngisi di Dahlah, jadi akhir-akhir ada ngisi gitu kan. Terus di bukan single tuh ya, track yang judulnya Kita Yang Baru, ada gitar nylon dari Rival dari Playground. Udah sih itu. Kalau yang buat album kedua nanti yang involve-nya banyak kan? Belum terpikirkan sih, karena kan ini memang lagi curhat nih di album kedua. Kayaknya nggak akan banyak ngandelin orang karena ini cerita aku gitu, kayak gitu kayaknya. Tapi nggak tahu sih. Belum. Mana tahu James terpikirkan ya. Hetfield Wis. Metallica pengen Siapa Mata tahu Kaca, ya. jadi siapa Iya. tahu ya. Atau mungkin ngajak Kang Yayat yang tadi bisa aja kan ya? Atau Kang Beem gitu ya. Kang Iya. Boem bisa tuh. Ya, Terbuka lah. terbuka ya. Nah, Terus itu secara produksinya nih dari mulai bikin sampel lagu sampai ke proses mastering itu di mana tuh? home recording aku ada di rumah sendiri. Luar biasa. Ya sambil belajar juga sih gitu, karena ya misalkan apa ya balik lagi sih, aku harus bisa apapun gitu, aku sambil belajar juga gitu. Terus itu untuk umum juga nggak sih home recordingnya? kadang studionya? kalau misalkan ada teman-teman yang pengen rekaman gitu udah gini rekaman aja. Maksudnya itu ada ininya juga nggak dibikin bisnisnya gitu? Komersil kan? Hmm. Ya ada dong. Hari gini. Enggak maksudnya gratis ya. kirain dah lah. Gitu. Ya kayak hari gini gretong ya. Tapi kalau misalkan nego-nego, atuh udah abis gaduh setri, Nah. dah lah yuk. Gitu. harga per sohibannya itu ya. Iya. Terus bisa dikasih tahu nggak ke Brabro di rumah nama studionya? Atau IG-nya gitu? Ada IG-nya? Ya pokoknya kalau misalkan penasaran mah DM weh. Nah, Soalnya susah sih ngejelasin alamatnya di mana gitu. Soalnya ya pokoknya di daerah Tarogong Kaler lah. oke. Ya tinggal DM aja lah, jangan malu-malu. Nah ini nih netizen yang kelima kayaknya Mr. Kriwil nih dari Cakian terus kayaknya. Aktif juga nih ada. Kayak nanya, jomblo tuh. Oh, jomblo pisan tuh. Nah, ini kan cerita agak kayak mundur sedikit nih. Ini perspektif dari si Mata Kaca tentang genre musik legend itu seperti apa. Terus di sisi lain untuk plan-nya sendiri habis plan kedepannya lu mau apa aja dari cowok kayaknya dia. Perspektif. Ya, dari si Mata Kaca tentang genre legend pop.
sebenarnya berangkatnya dari pop sih. Cuman kenapa ditambah lazy karena aku tuh karakter akunya sendiri pun pemalas sebenarnya. Kayak kucing lah gitu. Kucing makan tidur jilat-jilat udah. Gitu. Jilat-jilat. Jilat udah gitu ya. Jilat-jilat tuh banyak, Bro. Iya. Oh, ambigu ya ini ya. Kayak ambigu itu. Oreo juga bisa jilat-jilat ya. Dicelupin lagi. Celupin ya, jilat-jilat pipis itu. Kopi bisa jilat-jilat, kopi bisa nggak? Bisa banget, ya. bisa. Jilat ampasnya. Nah, cuman nggak tahu kalau si mata kaca ini jilat-jilatnya kayak gimana gitu. Jilat apa ya? Cuman aneh ya dibilang lazy, pemalas, kok karyanya banyak ya? Nah itu tuh gimana tuh perspektifnya lah. Apa ya? Mungkin aku tuh bikin karya yang seperti ini tuh buat teman-teman, buat mewakili perasaan teman-teman yang mungkin pengen apa ya? Dia udah nggak kuat sama hidupnya, terus pengen nyerah gitu. Kan orang-orang biasanya kalau misalnya curhat, kamu tuh harus semangat dong, kamu tuh harus sabar gitu. Bahkan orang-orang tuh sebenarnya bukan ketika lagi nyerita, sebenarnya nggak butuh itu. Dia tuh pengen diakui kalau misalkan orang teh capek, capek orang apa, sok atuh istirahat. Nah pengen kayak gitu sebenarnya tuh orang-orang maksudnya, tuh kayak bullshit lah, kayak semangat ya. Sebenarnya kita tuh pengen diakui bahwa kita tuh lagi galau gitu loh, lagi sedih, lagi apa gitu. Bukan disemangatin gitu loh, bukan dibikin apa ya, yang sabar ya, udah sabar mah tunggu gusti iraha tuh orang teh gitu kayak gitu. Siap. Berarti bisa kayak gini nggak? Maksud dari si lagu atau karya dari Lazy Pop si mata kaca itu lebih ke istilahnya apa ya? Bukan menghina bobokan sih. Jadi lebih mengiyakan lah, misalkan kayak seseorang misalkan curhat nih, itu lagi galau lah kayak tadi misalkan. Ya udah misalkan galau aja, ini misalkan seolah-olah si lagu ini mewakili seorang yang lagi galau. Mencoba jadi pendengar yang baik. Tapi di situ ada solusi juga nggak dari karya itu? Maksudnya dari lirik atau apa itu secara propaganda positifnya ada nggak? Sebenarnya Atau hanya menemani itu kegalauannya, atau hanya menemani? kayaknya lebih menemani deh. Lebih ke menemani ya. Oke. Karena orang tuh ketika lagi curhat, kadang ada yang pengen didengar doang, ditemenin terus dipeluk. Oke, itu butuh juga ya, Iya. kayak gitu ya. Nggak selalu curhat itu harus dimotivasi. Iya. Atau apa. Kadang kan kayak gitu, betul ya. Harus hanya butuh didengar aja. Iya. Ya. Itu lebih dari cukup kayaknya. Ya, udah cukup luar biasa ya. Nyeleneh lagi nih bro ya. Keren pokoknya. Tapi ya at least keren ya. Keren banget itu. Masih ada Ini pertanyaan? kayaknya ada nih satu lagi barusan tuh. Bentar, Ada yang masuk skip barusan? Ini netizen terakhir nih. Dari Citra ini. Oke. Wah, Citra siapa nih? Nggak tahu sekolah kita, nggak tahu kasar Nggak sekolah body. kita. Kalau kata Citra gini katanya. Menurut Kak Aldi katanya. Waktu itu Kak Aldi pernah bilang, wah jangan kenal nih. Kak Aldi pernah bilang katanya gini, kata Kak Aldi pernah cerita. Oh ini kayaknya kenal. Kalau Citra. Kalimat hidup untuk bermusik dan bermusik untuk hidup. Itu maksud Kak Aldi seperti gimana katanya, takutnya Citra salah paham. Asik. Ini yang kenal kayaknya nih. Kenal ini. Kalimat hidup untuk bermusik dan bermusik untuk hidup. Kenal ini, Ini maksudnya nggak tahu seperti orang apa? asli, nggak tahu fake account, nggak tahu ya, karena banyak banget di Instagram Baca yang sendiri Citra loh. Ya. karena banyak Citra banget di sekolah Instagram kita. aku nih, banyak nih kayak fake account gitu, kayak DM, kakak ganteng banget, kakak suaranya bagus banget, itu kayak buaya betina gitu loh, tapi nggak mau menunjukkan identitasnya gitu loh. Ada nggak yang bilang kayak gini, kakak gondrong banget? Enggak, malah kayak ini loh, ada yang bilang kok mirip Dikta gitu. Dikta mana? Diktator gitu. Dikta Lapung. Gimana? Apa tadi, lupa lagi. Nah jadi hidup untuk bermusik Oh, ya. atau bermusik untuk hidup, kata Citra tuh maksudnya seperti apa? Jadi kan Kak aku nih Aldi katanya. Kak Aldi ya. Oke. Kak. Kayaknya SMP nih kayaknya. Tapi bisa aja kan mahasiswi kan, karena menghargai Iya, kan. iya. Secara Iya. teks itu ya, Kayak- verbalnya bilangnya Kak. Jadi sebenarnya semoga ya. Jadi aku tuh punya prinsip hidup untuk bermusik dan bermusik untuk hidup tuh kayaknya seumur hidup aku kayaknya gak akan lepas dari musik.
Karena aku kan dapat duitnya dari musik, terus senang-senangnya dari musik juga gitu. Terus kayak misalkan aku kan di luar si mata kaca atau project apapun kayak di Sabang atau kayak dimanapun, aku tuh ada wedding, ada reguler juga gitu. Terus ada event-event yang gitulah kayak open request kayak gitulah ya, top 40-an kayak gitu. Nah, aku kan dapat duitnya dari sana. Nah, ketika udah dapat duit dibikin ini lagi buat musik, modal musik gitu. Terus buat isi perut juga. Jadi bisa dikatakan menghidupi musiknya dari musik juga ya. Iya, itu. Ya, selain menghidupi musik atau karya ya untuk kebutuhan juga ya gitu ya. Dulu pernah kerja di luar musik jadi IT design, nggak kuat 3 bulan udah kacau. Kenapa tuh nggak buatnya? Apa tuntutan harus bangun pagi gitu? Bangun pagi bisa dibangunin ya sama ayangnya itu pun kalau punya gitu. Kayak Tapi yang aku rasa waktu itu selama 3 bulan tuh kayak hampa gitu, kayak berangkat kerja tuh kayak cuma cerita sama akang-akang Gojek gitu. Terus musiknya tuh cuma musik knalpot. Terus kan kalau misalkan pulang kerja tuh kan jalan kaki dulu sebelum naik angkot, jalan kaki dulu lewat Braga, lihat kiri kanan tuh kan main musik semua. Dalam hati tuh kayak teriak, "Lu nama aing udah." Terbuat gitu. keren ya. Kuat gitu loh. Jadi ya udahlah. Kontak aja ke mama. Aku tuh hidupnya di musik, gimana dong? Ternyata rebelnya juga terbukti ya, terbukti dengan karya-karya sekarangnya. Terus juga terbukti kan bahwa karya-karyanya dihidupi dari musik juga. Jiwa rebelnya tuh positif ya, bukan rebel yang kayak gimana. Luar biasa Aldi. Keren. Pokoknya kita tunggu banget ya album keduanya ya. Kira-kira kapan tuh rencananya sih ya? Semoga secepatnya ya. Di tahun ini Mas ya. Semoga ya. Secepatnya. Lancar. Oke, kita sangat dukung. Betul. Dan tunggu juga. Albumnya dan tunggu juga ya, sepanjang sangat tunggu. Ya. Terutama nunggu merchandise-nya. Jangan gitu bro, harus beli bro. Beli dong. Jangan. Kalau support bukan berarti harus gretongan ya. Tapi by the way ada yang mau bantu nih? Ada yang bantu Nah, nggak? ada yang mau bantu, misalkan ada yang Enggak, dia nanya ke kita. Dia nanya ke kita. dia mau bantu. Ke semua. Oh, semua kan ya. Semua. gampang nanti Gampang. mau sepatu berapa? Aduh. Rekening berapa? Nah, itu. Nanti itu bisa dikondisikan ya. Betul. Oke, sesuai cuaca lah. Ya. Ya. Oke. Kita sangat mendoakan, sangat support dan pastinya sangat menunggu lah ya. Ngomong penting itu ya, karena karyanya keren bisa. Bener, serius bro. Serius. Nanti udah bro di rumah wajib kepoin karya-karyanya ada di Spotify, YouTube, kita dengan nilai. Oke, terima kasih Aldi. Thank you. Hadir di ini podcast. Thank you juga. Terima kasih juga Bro di rumah udah selalu tonton channelnya biar acaranya tetap ada. Akhirnya Gian EKR Genti pamit dan Mr. Faisal aka Kriwio dan tamu kita. Mata kaca. Oke, kita bertiga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di Ini Bukan Podcast.